Windia Rahayu. Jangan senyum-senyum. Siapa itu? Masih Afan tahu. Redo. Halo, Do. Redo. Najmi. Windia Rahayu. Ardi, pertemuan keberapa ini, Di? Ini. Cek di classroom. Alisa, Ini yang keberapa, Di? Don. Ini pertemuan ketiga. Oke. Absen dulu aku. Oh, udah direkord ternyata. Keempat, keempat. Oh iya, 4 apa 6, Nis? PKN Yuk, kan organ. keempat. Yuk. Empat. Ujung lagi organ. Keempat. Empat. Parken. 4 apa 4? Four. Buka tuh biasa bayar Farid. Kau. Goyung, di record goyung. Yung Rai kau Yung. Enggak, Yung nih, sumpah lah. Tolol nih. Marahi mah. Telepon mah. Sabar, Bud. Oh, coba lagi tuh, Yung. Ya, serah Pendem dulu. Oh, coba. Sabar. Astagfirullahaladzim. Nyebut. Tunggu sampai Januari, mah. Saya pala tuh, Yung. Tenang, Januari kita ketemu ini. Tunggu aja mah. Puasin aja ntar. Januari. Iya. Belum ada. Ya, kita nak mau lompat jauh itu, nah tugas atletik tuh. Lompat di mana? Nah. Rit, awas lutut Rit ya. Sampai lompat. Nah itu. Kambuh. Tolong subscribe dan like yo. Jangan lupa like, comment, and skiri cap. Dan aku pakai ini lah, saya lompat jauh di sana. Tahu. Jangan lupa yo, anak Poi jadi YouTuber kalau sekarang. Iya, jangan salah kamu. YouTube Konten YouTuber kreator. dadakan. Najmi. Woi, aku lagi ngabsen, bentar dulu. Oh, ini. Oki dah hadir, Mi. Oki. Nih, aku mau lihat proses kerjanya. Hadir biji. Nih, marah dia. Di-record, Oki. Di-record. Nggak boleh ngomong kasar, Oki. Astagfirullahaladzim. Oki. Kena dia, Mi. Nasrul. Apa sahabat? Pertemuan keberapa nih, Nasrul? 4 atau 5? Langsung ke 16 saja sahabat. Oke, siap. Asrul, nak kemana hari ini, Asrul? Ya, ada habis. Diam-diam lah ya habis ini. Oki tidak masuk, Mi. Dia itu numpang eja itu. Boleh cak itu Ardi. Sama sahabat itu tidak boleh. Kemarin bapaknya nih. Belum ada. Sabar aja dulu.
Lah, jadi ikat belum ini? Sudah. Sudah ya. Angga, Tri. Ini Ya, biasa ya. apa Srul? Tak biasa. Wih, bagus baju merah itu. Beli di mana, Srul? Yang aku udah muat lagi, Srul. Susah Mi dapat baju itu Mi. Nak nunggu 2 tahun dulu baru dapat. Boleh. Anggar nggak hadir, Anggar ya? Ada lihat aku dari tadi. Anggar nggak hadir nih, Anggar. Nggak hadir yang Anggar. ngomong. Bolos tadi dia. Nggak ada izin juga. Ejak juga Mi, nggak kate. Nah, udah ejak. Udah usah diharap ke. Nis, coret aja Nis. Ardi dari kelompok. Apa nih Ardi kau? Coret langsung. Santai, jangan emosi. Ini lagi revisi. Coret aja nggak apa-apa kan, kita belum dapat nilai, belum tugas. Nggak apa-apa, nggak aku nggak apa-apa kok Ardi dicoret. Ikhlas aja. Ya, masih pagi ya. Jangan kayak gitu, astagfirullahaladzim. Ejak pagi-pagi lah, tak marah. Ejak ini. Ardi diam, Ardi. Ardi diam. Diam. Ya, siap. Asrul, diam Srul. Diem dia itu. Oke. Rico nih ada ya walaupun diam-diam dia nih ya. Mana Rico nih? Mantau dia tuh. Mantau dia itu Rama. Mantau ya. Hati-hati. Intel dia tuh. Mantau udah tuh kayak hilang. Yasa nami nanyo Mi, ngapo nyo di grup. Yasa. Kenapa? Aku udah buka WA, aku masih ngurus absen. Nah, ngerti ini. Connecting Yasa. Jaringan itu. Diam. Masih pagi nih, woi. Yang lah. Wira belum masuk ya. Al-Rizky, mana Al-Rizky? Udah dia. Oke, dia hadir nih. Oke. Dia Wih, ini hadir. masuk Apa? Sarah Putri kan itu? Masuk apa tidak? Bapaknya baru masuk ini. Tunggu baik, tunggu baik. Aman tak masuk, tak mungkin buat Zoom kita nih. Iya, sabar. Lah masuk. Nah, Sabar Srul. sabar, Serul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Waalaikumsalam. Yang baik. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi lagi tentang disintegrasi bangsa ya. Terus kita langsung ke materi untuk mempersingkat waktu. Oke, materi yang pertama tentang integrasi nasional ya. Hari ini kita akan bahas integrasi nasional dan disintegrasi.
nasional. Jadi langsung 2 materi. Yang pertama tentang integrasi nasional ya. Oke. Pengertian dari integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya ya. Jadi integrasi nasional itu adalah penyatuan dari seluruh unsur bangsa ya. Bangsa macam-macam, ada agama, politik, suku dan sebagainya ya. Mengintegrasikan berarti membuat atau menyempurnakan dengan jalan menyatukan unsur-unsur yang sebelumnya terpisah ya. Berarti sebelum terbentuknya Indonesia memang kita udah tahu bangsa ini masih terpisah-pisah dengan sukunya masing-masing, dengan agamanya masing-masing, kepercayaannya masing-masing gitu. Kalau setelah adanya integrasi bangsa, barulah bangsa ini unsur-unsur tadi. Oke, selanjutnya teori integrasi ya. Sini ada teori integrasi. Negara merupakan suatu kesatuan organis ya. Ini kurang kata-katanya. Jadi negara merupakan suatu kesatuan organisme yang terdiri dari individu, kelompok, masyarakat, dan penguasa yang sama-sama berperan berkontribusi terhadap makna hidup bernegara ya. Dalam rangka mencapai tujuan bersama, yaitu kemakmuran. Jadi negara itu entah itu kelompok, individu, masyarakat, penguasa, tujuan utamanya, tujuan dari integrasi tadi adalah untuk mencapai kemakmuran hidup ya dalam masyarakat. Nah, menurut Profesor Supomo sendiri, negara yang dijiwai semangat kekeluargaan. Jadi integrasi itu adalah negara yang dijiwai semangat kekeluargaan dan kebersamaan. Termasuk aliran pikiran, integrasi menyatakan tentang negara sebagai berikut. Menurut Supomo, negara ialah suatu masyarakat yang integral. Jadi negara itu adalah masyarakat yang bersatu, menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai persatuan untuk mengatasi kepentingan golongan atau seseorang. Ya. Jadi menurut Profesor Supomo, masyarakat integral menjamin kepentingan seluruh rakyat. Ya. Negara itu adalah kumpulan dari masyarakat integral yang menjamin kepentingan seluruh rakyat sebagai persatuan dalam mengatasi kepentingan golongan atau seseorang. Nah, teori dari Prof. Supomo ini memang diadopsi oleh bangsa kita, ya, diaplikasiin oleh bangsa kita. Nah, selanjutnya ya, mungkin Alvin Zuhair, tolong dimatiin itunya, mikrofonnya dulu. Jangan dihidupin mikrofonnya. Oke. Ya, integrasi nasional ya. Banyak problem sebenarnya yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ya. Karena apa? Karena yang paling pokok bangsa ini belum punya sejarah yang banyak. Belum kokoh demokrasinya ya. Belum banyak pengalamannya. Karena apa? Karena bangsa kita masih muda untuk ukuran dalam bernegara. Dibandingin Amerika, dibandingin Perancis, gitu ya. Dibandingin Jepang. Jadi bangsa kita masih relatif muda gitu loh. Bangsa kita belum punya pengalaman dalam mengatasi yang namanya disintegrasi ya. Masalah integrasi nasional itu jelas masalahnya adalah disintegrasi. Maka dari itu masalah integrasi nasional merupakan persoalan yang dialami oleh semua negara. Jadi semua negara itu pasti ada yang namanya disintegrasi. Terutama negara yang usianya masih relatif muda ya, seperti Indonesia. Nah, selanjutnya perbedaan merupakan suatu keniscayaan. Jelas ya di sana yang namanya perbedaan itu suatu yang alamiah. Itu tidak bisa menghindarin itu. Tiap-tiap individu tidak sama, tiap-tiap golongan tidak sama, tiap-tiap kelompok tidak sama. Berbeda suku, memeluk agama yang berbeda, berbeda bahasa, ya, keragaman budaya. Nah, itu tidak mudah gitu untuk disatukan menjadi
etnis yang baru atau disatukan dalam suatu negara. Indonesia kita tahu kemarin udah dijelasin 370 suku ya, 370 suku bangsa. Dan itu berbeda-beda gitu loh. Untuk menyatukan itu sangat sulit gitu loh, tidak mudah. Makanya harus disadari integrasi nasional dalam arti sepenuhnya tidak mungkin gitu. Tidak mungkin diwujudkan. Dalam hal ini tidak mungkin diwujudkan bukan berarti mustahil. Kayak gitu, bukan berarti mustahil. Tapi yang namanya konflik dalam suatu bangsa itu tidak akan mungkin dihilangkan sama sekali. Di sini bisa kita pahamin, dalam suatu bangsa itu yang namanya konflik tidak mungkin dihilangkan sama sekali. Pasti itu bakal ada konflik. Apalagi bangsa tadi termasuk bangsa yang heterogen, bukan bangsa yang homogen, bukan bangsa yang pemikirannya sama, bukan bangsa yang agamanya cuma satu, ya sukunya satu, nggak kayak gitu. Berbagai macam negara pasti punya konflik, itu entah itu konflik antara pemerintah, antar individu, ya itu pasti ada konflik. Ya, makanya integrasi nasional dalam arti sepenuhnya tidak mungkin diwujudkan, gitu. Dan konflik di antara semua warga bangsa tidak dapat dihilangkan sama sekali. Nah, untuk itu integrasi nasional harus terus dilakukan upaya pembinaan. Makanya harus dibina. Persatuan itu harus terus dibina, dipupuk, ya, baik formal maupun informal kayak gitu. Nih, ini bisa kalian lihat, kalian pahamin. Ini harapan bangsa ya. Harapan bangsa kita ada terciptanya suatu integrasi nasional. Tapi ketika ada sedikit konflik, bakal ada sedikit ketidakadilan, misal kayak gitu, masalah upah, masalah hukum, dan segala macam, pasti bakal terjadi yang namanya protes. Gitu, ya. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dan aksi demo di negara luar akan menjadi unsur pendorong anarkisme yang akan merusak integrasi nasional, gitu, ya. Tidak puasa masyarakat terhadap pemerintah kayak sekarang banyak banget yang namanya masyarakat itu menuntut gitu loh. Masyarakat menuntut hukum yang adil, undang-undang yang baik gitu loh. Yang tentunya mereka beranggapan bahwasanya undang-undang yang diciptakan pemerintah tidak akan menimbulkan kemakmuran bagi mereka. Gitu. Makanya timbul protes. Nah, itu merupakan konflik juga gitu. Konflik apa? Konflik antara masyarakat atau warga negara dengan pemerintah kayak gitu. Ini bisa kita pahamin, ya pasti ada sebab, ada akibat kayak gitu ya. Ada konflik pasti ada, di sana pasti ada permasalahan kayak gitu. Oke, ini ada pluralitas masyarakat Indonesia. Pluralitas masyarakat Indonesia. Nih, pluralisme ya, menurut Webster suatu keadaan sosial, ya, suatu keadaan sosial dari beraneka ragam etnis, agama, ras, dan lainnya, yang rela mempertahankan tradisi dan tetap berpartisipasi kepada sesama masyarakat. Nah, dalam integrasi bangsa itu harus ada konsep pluralisme dalam setiap diri individu. Ini harus ada. Buat apa? Buat mereka mau, agar mereka bisa menerima yang namanya perbedaan gitu loh. Perbedaan tadi apa aja, ada kesukuan, perbedaannya ada perbedaan politik, ya, perbedaan agama, dan ras. Nah, makanya integrasi bangsa ini perlu banget yang namanya konsep pluralisme, paham pluralisme dalam setiap individu. Menghargai perbedaan. Jangan menganggap budaya lain lebih rendah dari budaya-budaya kita, tidak. Jangan menganggap agama lain lebih rendah dari agama kita. Nah, Di mana bisa dijemput paketnya? Jadi yang namanya paham pluralisme konsep utama dari integrasi bangsa ya. Paham pluralisme itu yang namanya pluralisme, paham utama dari konsep integrasi bangsa. Tujuannya apa? Agar masyarakat atau individu Indonesia mau gitu loh, menerima yang namanya perbedaan. Oke, next slide. Ini adalah potensi konflik dalam masyarakat Indonesia ya. Potensi-potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama ada kondisi masyarakat Indonesia berpotensi
konflik yang bersifat vertikal maupun horizontal. Nah, yang kedua konflik vertikal berarti konflik antara pemerintah dengan rakyat, ya. Vertikal tegak berarti komponen masyarakat atau komponen rakyat di bawah, sementara komponen yang atasnya adalah pemerintah. Konflik vertikal berarti konflik antara pemerintah dengan rakyat, termasuk konflik antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi ini berkenaan dengan hierarki kekuasaan, ya, berjenjang kayak gitu loh. Nah, sementara konflik horizontal adalah konflik antar warga masyarakat atau antar kelompok yang terdapat dalam masyarakat. Misal kalian konflik sesama suku, konflik agama, ya, konflik dengan tetangga, itu namanya konflik horizontal. Jadi Indonesia ini sering banget dan banyak banget didapati namanya konflik horizontal. Yang ini paling rentan banget namanya konflik horizontal. Sementara konflik vertikal apabila tidak terjadi ketidakadilan, konflik ini jarang muncul. Tapi ketika dirasa oleh masyarakat atau oleh warga negara adanya ketidakadilan, barulah konflik vertikal ini akan muncul. Kayak gitu. Nih, bagaimana sih strategi itu ya? Strategi mewujudkan integrasi nasional ada 3. Yang pertama asimilasi, ya. Dengan strategi asimilasi. Apa itu asimilasi gitu ya? Proses percampuran 2 macam kebudayaan, ya, asimilasi atau lebih menjadi suatu kebudayaan baru. Jadi 2 budaya tadi bercampur menjadi kebudayaan baru, ya, sehingga budaya-budaya tadi yang 2 tadi nggak nampak lagi gitu loh. 2 budaya tadi bercampur menciptakan budaya yang baru dan menghilangkan identitasnya masing-masing. Itu namanya asimilasi, ya. Yang kedua terus ada strategi akulturasi gitu. Yaitu proses percampuran 2 macam kebudayaan atau lebih, ya, sehingga muncul kebudayaan baru di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak. Itu beda akulturasi dan asimilasi. Kalau asimilasi budaya yang lama dihilangkan, sementara akulturasi budaya yang lama tetap terjaga gitu, tetap menunjukkan eksistensinya, ciri khasnya kayak gitu. Nah, terus yang ketiga ada strategi pluralis, ya. Slide sebelumnya. Jadi harus menghargai perbedaan gitu. Tiap individu Indonesia ini harus menghargai yang namanya perbedaan. Artinya memberi kesempatan pada segala unsur yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara. Gitu. Jadi masing-masing kita harus menghargai gitu, harus memberikan toleransi pada agama lain. Mereka mau beribadah silakan, mereka mau melakukan upacara-upacara keagamaannya silakan, gitu ya. Tanpa adanya diskriminasi, tanpa adanya tekanan, intervensi, dan sebagainya. Itu adalah konsep dari pluralis tadi. Ini merupakan strategi cara mewujudkan integrasi nasional. Ada 3 strategi. Oke, slide selanjutnya. Ini ada integrasi nasional Indonesia. Integrasi dapat dilihat dari 2 dimensi ya. Yang pertama vertikal dan horizontal. Tadi sama kayak slide sebelumnya juga, potensi konflik ya, ada konflik vertikal dan horizontal. Jadi di sini jelas integrasi harus dilihat dari 2 dimensi tadi ya, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Vertikalnya ke pemerintahan ya, berkaitan dengan masalah perpolitikan, berkaitan dengan permasalahan aturan, undang-undang ya. Sementara horizontal pasti selalu berkaitan dengan masalah kesukuan, keagamaan, budaya dan lain-lain ya. Itu makanya harus ada yang namanya integrasi dalam hal vertikal dan integrasi dalam hal horizontal agar terciptanya yang namanya integrasi nasional Indonesia seperti itu. Oke, ini lanjut lagi ya. Mewujudkan integrasi nasional, yang pertama diwujudkan dengan menghargai terdapatnya perbedaan. Ya. Jadi memang yang namanya perbedaan itu benar-benar harus kita hormati, kita hargain, tanpa ada diskriminasi dan semacamnya lah. Terus artinya upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia dilakukan dengan tetap memberi kesempatan
ya, dilakukan dengan tetap memberi kesempatan kepada unsur-unsur berbeda yang ada agar dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama, gitu loh. Ya. Terus yang kedua, guna mewujudkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, diperlukan pandangan atau wawasan multikulturalisme. Nah, sini ada kata multikulturalisme. Ya, multikulturalisme ini hampir-hampir mirip konsepnya sama dengan pluralisme tadi. Ya, jadi masyarakat yang multikultur, mereka menghargai perbedaan pendapat, itu dibilang masyarakat multikultur. Mereka menghargai perbedaan beragama, perbedaan suku dan ras, dan itu sama kayak masyarakat pluralisme tadi gitu. Nah, multikulturalisme sendiri adalah pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain. Nah, di sini tidak ada yang namanya sifat etnosentris. Kemarin saya jelasin di pertemuan yang awal, ya. Tidak ada yang merasa sukunya paling bagus, tidak ada yang merasa sukunya paling baik, tidak ada yang merasa sukunya paling sempurna, enggak. Jadi multikultur itu pandangan bahwa setiap kebudayaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama dengan kebudayaan lain, ya. Sehingga setiap kebudayaan berhak mendapatkan tempat sebagaimana kebudayaan lainnya. Gitu. Terus yang terakhir, perwujudan dari multikulturalisme adalah kesediaan orang-orang dari kebudayaan yang beragam, ya, untuk hidup berdampingan secara damai. Harus ada empati dan menghargai kebudayaan-kebudayaan lain di samping kebudayaan sendiri. Gitu. Jadi perwujudannya apa dari multikultur tadi? Individu-individu Indonesia tadi bersedia gitu loh, menerima keberagaman kebudayaan di lingkungan sekitarnya. Nah, itu wujud dari multikulturalisme, ya. Itu wujud dari toleransi gitu loh. Jadi ketika masyarakat heterogen itu udah bisa menerima perbedaan tanpa ada diskriminasi, tanpa ada tekanan terhadap suku minoritas, nah itu bisa dikatakan sebagai wujud dari multikulturalisme, atau bisa dibilang itu adalah masyarakat plural gitu loh. Oke, selanjutnya kita masuk langsung ke disintegrasi, ya. Apa sih yang menyebabkan terjadinya disintegrasi, ya? Ini disintegrasi itu adalah perpecahan. Kembalikan dari integrasi tadi, integrasi penyatuan, sementara disintegrasi tadi ada perpecahan. Oke. Disintegrasi bangsa, keadaan tidak bersatu padu yang hilangnya keutuhan atau persatuan, serta menyebabkan perpecahan dalam suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Nah, penyebab disintegrasi bangsa, ya. Disintegrasi dapat terjadi karena berbagai faktor, ya. Banyak faktor. Memang sangat banyak sekali faktor penyebab terjadinya perpecahan, apalagi di negara kita yang benar-benar masyarakatnya heterogen. Dari suku aja kemarin udah 370 lebih suku. Nah, untuk menyatukan kepala 370 tadi, dan itu nggak mudah gitu. Itu akan sangat sulit, sangat-sangat sulit. Makanya faktor penyebabnya adalah perbedaan yang pertama. Nah, selanjutnya dengan mengetahui penyebab dari disintegrasi nasional tersebut, ya, bisa dipahami lebih baik agar tidak terjadi perpecahan, agar kita paham, agar kita mengerti apa aja sih penyebab dari pemecah persatuan dan kesatuan. Nih, ada 6 poin, ya, ada 6 poin penyebab disintegrasi bangsa. Yang pertama, maraknya penyebaran ideologi selain Pancasila. Wajar ya, kayak kita disinggung masalah khilafah aja udah geger Indonesia gitu ya. Terus disinggung masalah komunis, Indonesia udah geger gitu ya. Masalah, kalau yang lain nggak masalah, misal liberalis, kapitalis itu nggak terlalu nampak. Tapi yang nampak ya tadi kayak khilafah, ya, kayak komunisme, itu wajar. Karena apa? Karena di era globalisasi sekarang ini, paham-paham luar itu gampang banget masuk. Gitu. Gampang banget masuk ke, nggak cuma ke Indonesia doang, tapi ke berbagai negara juga. Gitu. Malaysia, bahkan ke negara-negara yang, negara-negara yang jauh dari kita, ya itu bakal bisa terkontaminasi juga ideologinya. Gitu. Karena akibat dari apa? Akibat dari globalisasi. Tidak ada lagi pembatas gitu loh. Ya. Nah, ini memang penyebab disintegrasi
perbedaan dalam ideologi. Kita bangsa Indonesia